Halo semua, nama saya Pak Steven, saya berperan sebagai guru. Halo semua, saya berperan sebagai Dinda dan di sini saya berkarakter sebagai siswa yang pemalas dan tukang tidur. Dah. Hai semua, nama saya Anissa. Saya berperan sebagai siswa yang tukang pegang gula kelas. Halo teman-teman, saya Sinta. Saya berperan sebagai siswa yang paling pemalas dan cepat bosan. Teman-teman semua, saya di sini saya berperan sebagai Selin dan siswa paling aktif dalam kelas. Dah. Baju rombeng. Siap. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Pagi semua, silakan duduk. Oke, jadi baik anak-anak, sebelum kita memulai akan proses belajar mengajar kita, Pak minta salah satu pimpin doa. Dinda. Dinda, Pak. Ya, Dinda. Mari kita sama-sama menyatakan doa kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Dinda yang sudah memimpin doa untuk kita memulai belajar kita di saat ini. Sebelum kita masuk dalam materi, Pak cek kehadiran dulu ya. Ya Pak. Anissa, Ada Pak. Dinda, Hadir Pak. Sinta. Hadir, Pak. Wih, ini kayaknya orang Korea. Iya, Pak. Jadi Selin. ada, Pak. Ya, ini hari saya mau hadir. Hadir. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, oke baik anak-anak. Pak ingin tanya, ada yang tahu ini hari kita belajar apa? Tidak tahu Pak. Agama, Pak. Ya, agama, PKN dan IPA. IPA. Ya, kalau kita belajar tentang agama itu, kita belajar tentang keluarga, di mana keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dan Anak-anak. anak-anak. Ada yang tahu peran dari ayah? Tidak Pak. Cari Ya, uang. dia cari uang, apalagi? Mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Kalau begitu peran dari ibu ada yang tahu? Memasak di rumah. Ya, masak, apalagi? Urus anak-anak. Urus anak-anak. Ya, kita tepuk tangan untuk semua jawaban dulu. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah berikan jawaban. Jadi, peran dan tanggung jawab dari orang tua sangat penting. Contohnya, tanggung jawab orang tua untuk mengurus anak. Salah satunya mengajarkan anak untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, menyanyi, pergi ke Gereja. sekolah minggu, apalagi Ibadah rumah tangga, Pak. ibadah rumah tangga. Waduh, ini anak-anak masih pintar-pintar.
Ini masih kecil-kecil, masih ikut ibadah rumah tangga ini. Iya, Pak, Pak, kan ada kami kue. Ya. Adik yang tarik kue. Oke, dari sekian materi kita ini, ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, Selin. Pak, kenapa kita harus berdoa? Ya, kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu nafas hidup dari semua orang percaya. Terus itu doa itu sebagai sarana di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan doa juga di mana kita berdoa untuk Tuhan jaga dan lindungi kita dalam kita beraktivitas baik ke sekolah, bermain, makan, tidur, dan sebagainya. Proses pembelajaran yang begitu lama membuat siswa cepat bosan, malas, dan tidak fokus dalam pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan oleh guru tidak dapat dimengerti dan diterima oleh semua siswa. Menjadi seorang guru harus kreatif dalam mengelola pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus berpikir bagaimana caranya agar proses pembelajaran menjadi singkat tetapi bermakna. Di sini guru merancang suatu pendekatan di mana pendekatan tersebut adalah pendekatan tematik. Pendekatan ini digunakan untuk merancang dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran PKN dan IPA, dirangkum menjadi satu tema yang menarik. Dan proses pembelajarannya hanya membutuhkan waktu yang singkat. Oke, baik adik-adik, kita akan memulai pembelajaran kita yang berikutnya. Silakan, ayo perhatikan di sini. Padahal dari tadi Pak terlalu sibuk. Duduk tenang karena kita akan belajar materi dengan tema lingkungan sehat. Lingkungan sehat. Lingkungan sehat ini Pak ambil dari dua mata pelajaran, yaitu IPA dan PKN. Ya, jadi ada yang tahu lingkungan sehat itu bagaimana? Lingkungan bersih. Bersih, ya. Tidak bersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Ya, kalau begitu lingkungan kalau mau bersih kita harus buat apa? Buang sampah pada tempatnya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Apalagi bekerja sama atau biasa disebut dengan gotong royong. Jadi gotong royong itu bekerja sama dalam hal kita bekerja sama membersihkan lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih, sehat, dan kita pun hidup aman dan nyaman. Ya, kalau misalnya lingkungan kita tidak sehat, apa yang akan terjadi? Sakit. Ya, sakitnya bisa batuk pilek dan demam berdarah. Ya. Dari ini materi, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya. Pak, kenapa sampah plastik selalu ada di mana-mana? Ya, kenapa sampah plastik ada di mana-mana? Itu karena kurangnya kesadaran dari manusia. Jadi itu semua ulah dari manusia. Nah, bagaimana cara untuk lingkungan kita tidak ada sampah? Berarti kita harus buang sampah pada tempatnya, kurangi sampah plastik, dan apa lagi? Daur ulang, ya, daur ulang. Jadi kita membuat karya kerajinan dari sampah-sampah plastik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Tidak Pak. Pak. Oke, kalau tidak, kita Pak akan kasih tugas untuk anak-anak kerjakan. Semua bawa buku dan pulpen. Ya, sekarang tulis tugas. Ya, tugasnya adalah
siapkan sampah-sampah plastik. Siapkan sampah-sampah plastik. Ulang, Pak. Siapkan sampah-sampah plastik. Sudah? Sudah. Yang bisa diolah. Yang bisa diolah. Sudah? Sudah, Pak. Menjadi bahan kerajinan. Jadi sampah-sampah plastik ini misalnya ada gelas aqua, botol aqua, ada sedotan, itu semua anak-anak kumpulkan, minggu depan bawa. Dia punya alat-alat itu ada gunting, lem, cutter. Ya, itu untuk alat-alat yang akan kita gunakan. Ya, jadi dari tugas ini ada yang mau bertanya? Itu nanti buat apa, Pak? Oh, kalau yang sampah-sampah plastik ini kita akan mendaur ulang. Kita akan membuat karya kerajinan. Contohnya dari gelas aqua kita buat menjadi bunga, dari sedotan kita buat menjadi hiasan dinding dan lain-lain. Jadi tugas adik-adik adalah mengumpulkan semua sampah plastik untuk didaur ulang. Sudah paham? Sudah. Jadi baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Kasili. Sama-sama menghadap tenang doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Engkau telah menjaga kami dari awal belajar hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih untuk anak Selin yang sudah bikin doa penutup. Sampai jumpa di minggu depan. Siap. Kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak. Siang semua, silakan pulang. Pulang.